Ini sebuah pertanyaan. Kamu lebih memilih punya 3 juta dolar tunai sekarang, atau 1 sen yang berlipat ganda setiap hari selama 31 hari? Kebanyakan orang menyambar yang tunai. Tapi sen yang berlipat ganda itu tumbuh menjadi lebih dari 10 juta dolar. Itulah efek majemuk, dan ia diam-diam menjalankan seluruh hidupmu. Inilah inti dari The Compound Effect, karya Darren Hardy. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar bagaimana pilihan-pilihan kecil yang nyaris tak terlihat, diulang seiring waktu, menciptakan hasil yang masif, untuk lebih baik atau lebih buruk. Gagasan besarnya sederhana. Pilihan kecil yang cerdas, ditambah konsistensi, ditambah waktu, sama dengan perbedaan yang radikal. Tidak ada satu pilihan pun yang terasa berarti. 1 sesi olahraga, 1 makan sehat, 1 bab dibaca. Tapi ulangi pilihan kecil itu setiap hari selama bertahun-tahun, dan hasilnya menjadi menakjubkan. Sukses adalah produk dari disiplin-disiplin kecil yang dilakukan tiap hari. Bahayanya adalah efek majemuk tak terlihat di awal. Saat kamu memulai kebiasaan baik, kamu tidak melihat imbalan langsung, jadi kamu berhenti. Dan saat kamu memulai kebiasaan buruk, kamu tidak merasakan bahaya langsung, jadi kamu lanjutkan. Akibatnya tertunda, tapi sangat pasti. Kamu selalu sedang menanam masa depan yang belum bisa kamu lihat. Hardy bilang kamu 100% bertanggung jawab atas hidupmu, dan ia adalah jumlah dari pilihan-pilihanmu. Setiap pilihan, bahkan yang kecil yang kamu buat dalam mode autopilot, sedang menyetir hidupmu ke suatu tempat. Langkah pertama untuk berubah adalah berhenti membuat pilihan secara tidak sadar, dan mulai memiliki setiap satunya. Alatnya yang paling praktis adalah pelacakan. Selama 1 minggu, catat setiap tindakan di area yang ingin kamu perbaiki, setiap rupiah yang dibelanjakan, setiap suapan yang dimakan, setiap jam yang dipakai. Pelacakan menyeret kebiasaan tak sadarmu ke dalam cahaya. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kamu ukur, dan kesadaran saja mulai mengubah perilaku. Di balik hasilmu ada kebiasaanmu, dan di balik kebiasaanmu ada pilihan-pilihanmu. Untuk mengubah keluaran, kamu mengubah masukan harian. Hardy bilang kenali kebiasaan terburukmu, yang diam-diam berbunga melawanmu, dan ganti mereka, satu persatu, dengan 1 rutinitas positif yang kecil. Tukaran-tukaran kecil, diulang, menulis ulang masa depanmu. Ia adalah pemercaya yang gigih pada rutinitas dan ritme. Para pemenang membangun rutinitas harian yang kokoh, terutama pagi dan malam, sehingga kesuksesan terjadi nyaris otomatis. Saat perilaku yang baik dibangun ke dalam jadwalmu, kamu tidak lagi bergantung pada motivasi yang rapuh. Ritmenya membawamu, bahkan di hari-hari saat kamu tidak bersemangat. Hardy menggambarkan sebuah kekuatan yang ia sebut Big Mo, momentum. Sulit untuk mulai bergerak, seperti mendorong roda yang berat. Tapi begitu konsistensi membangun momentum, kemajuan menjadi nyaris tanpa upaya, dan luar biasa kuat. Bagian tersulit adalah memulai. Lindungi rentetanmu, karena memutusnya berarti memulai dorongan berat itu dari awal lagi. Bahan rahasianya adalah konsistensi, bukan intensitas. Ledakan usaha besar yang tidak bisa kamu pertahankan hanya berbuah sedikit. Tapi usaha sedang, diulang tanpa gagal, berbunga menjadi kehebatan. Hardy lebih suka kamu melakukan hal kecil setiap hari, selamanya, daripada 1 hal heroik sekali. Konsistensi adalah pengali yang membuat segalanya yang lain berhasil. Ia juga memperingatkan bahwa lingkunganmu membentukmu lebih dari yang kamu kira. Orang-orang yang kamu temani, media yang kamu konsumsi, ruang tempat kamu tinggal, semuanya diam-diam menarik kebiasaanmu naik atau turun. Tingkatkan pengaruh-pengaruhmu. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mengangkatmu, dan standarmu sendiri diam-diam naik menyamai mereka. Dan pergeseran kecil dalam sikap pun berbunga. Memilih bersyukur, memilih menemukan apa yang baik, memilih hadir dengan energi, kebiasaan mental kecil ini menumpuk seiring waktu menjadi pengalaman hidup yang sepenuhnya berbeda. Bagaimana kamu memilih memandang tiap hari,
diulang bertahun-tahun, menjadi siapa dirimu. Hardy mendesakmu melangkah satu langkah lebih jauh. Saat semua orang lain menyerah, lakukan sedikit lebih banyak. Beberapa repetisi ekstra, satu telepon lagi, satu halaman lagi. Dorongan-dorongan kecil melewati titik nyaman itu, dimajemukkan bertahun-tahun, justru itulah yang memisahkan yang luar biasa dari yang rata-rata. Hardy menekankan bahwa untuk mempertahankan disiplin kecil, kamu butuh sebuah alasan yang kuat. Saat alasanmu cukup dalam, sebuah tujuan yang emosional dan bermakna, kamu akan terus berjalan jauh setelah motivasi memudar. Tekad habis. Alasan yang kuat tidak. Hubungkan kebiasaan harianmu yang kecil dengan alasan yang sungguh menggerakkanmu. Ia memperingatkan tentang masukan-masukanmu. Berita yang kamu serap, media sosial yang kamu gulir, percakapan yang kamu rendam di dalamnya, semuanya berbunga di dalam pikiranmu. Asupan negativitas yang terus-menerus diam-diam membentuk hidup yang negatif. Jaga apa yang kamu izinkan masuk, karena seiring waktu, masukanmu menjadi cara pandangmu. Hardy menegaskan untuk menuliskan tujuanmu, dengan detail yang jelas. Tujuan yang hanya hidup di kepalamu adalah sebuah harapan. Tujuan yang ditulis, diberi tanggal, dan ditinjau menjadi sasaran yang bisa dibidik pilihan harianmu. Kejelasan tentang tujuan akhir itulah yang memberi arah pada langkah-langkah kecil harianmu. Untuk menjaga momentum tetap hidup, rayakan kemenangan-kemenangan kecilmu. Kebanyakan orang hanya memberi hadiah pada diri mereka untuk tonggak besar, jadi bagian tengah yang panjang terasa tanpa sukacita dan mereka menyerah. Akui setiap rentetan kecil, setiap kemenangan mungil. Perayaan kecil itu mengisi ulang bahan bakarmu, dan membuat disiplin harian menjadi sesuatu yang sungguh kamu nantikan. Ia mengingatkan kita bahwa perubahan terasa lambat karena memang lambat. Selama berminggu-minggu, timbangan nyaris tak bergerak, tabungan nyaris tak tumbuh, keterampilan nyaris tak membaik. Inilah bentang tersulit, bagian tengah yang sunyi tempat kebanyakan orang menyerah tepat sebelum efek majemuk mulai bekerja. Percayai prosesnya menembus bagian datar dari kurva itu. Seiring waktu, pilihan-pilihanmu yang berulang menjadi identitasmu. Berlari setiap pagi cukup lama, dan kamu berhenti menjadi seseorang yang sedang mencoba berlari. Kamu cukup menjadi seorang pelari. Efek majemuk tidak hanya mengubah hasilmu. Ia diam-diam membangun ulang siapa dirimu, satu tindakan kecil setiap kali. Dan efek-efek ini beria keluar. Satu disiplin kunci, seperti bangun pagi atau olahraga harian, cenderung menyeret kebiasaan baik lainnya ikut bersamanya. Perbaiki satu sudut hidupmu dengan konsistensi, dan kamu akan sering menemukan sisanya diam-diam ikut naik. Sedikit keteraturan di satu tempat menciptakan keteraturan di mana-mana. Inilah inti dari buku ini. Kamu tidak akan mengubah hidupmu dengan satu tindakan dramatis. Kamu akan mengubahnya dengan pilihan-pilihan kecil yang cerdas, dibuat secara konsisten, dalam waktu yang lama. Efek majemuk selalu bekerja. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah ia bekerja untukmu, atau melawanmu. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Pilih satu area hidupmu, dan selama 7 hari ke depan, cukup lacak ia. Setiap pilihan, ditulis. Jangan menghakimi, cukup catat. Kesadaran adalah tempat efek majemuk mulai berputar memihakmu. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi membawa matematika kesuksesan, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.